Anda pernah membayangkan sebuah tim underdog yang berhasil menahan gempuran juara 3 dunia? Sebuah tim yang datang dari Asia Tenggara, sebuah wilayah yang sering dianggap sebelah mata dalam peta sepak bola global, tiba-tiba mampu membuat raksasa Afrika kebingungan? Siapa sangka, timnas Indonesia U17 lah yang baru-baru ini menggemparkan dunia sepak bola dengan pertahanan yang seolah terbuat dari baja. Pertandingan terakhir Piala Kemerdekaan bukan hanya sekadar laga biasa, ia adalah panggung pembuktian. Sebuah duel epik yang mempertemukan semangat juang Garuda Muda melawan kekuatan juara dunia, Mali U17. Banyak yang terkejut, bahkan mata Felipe Leal, pelatih timnas Brazil U17, tak berkedip menyaksikan pertarungan sengit antara Indonesia dan Mali. Ia dibuat takjub oleh strategi bertahan Nova Arianto yang begitu rapi. Di hadapannya, benteng pertahanan Indonesia yang dikoordinasikan dengan apik oleh sang kapten Putu Panji seolah-olah tidak bisa ditembus. Leal mengamati dengan cermat, melihat bagaimana setiap serangan Mali, yang notabene adalah juara ketiga Piala Dunia, selalu kandas. Ia bahkan mencatat, pertahanan Indonesia bukan seperti tim Asia Tenggara pada umumnya. Leal juga menyoroti potensi bahaya lain yang dimiliki Garuda Muda, yaitu serangan balik cepat yang mematikan dan tendangan bebas efektif yang bisa menjadi senjata rahasia. Bagi Leal, ini bukan sekadar pertandingan, melainkan sebuah analisis mendalam. Ia pun mewanti-wanti timnya bahwa Indonesia adalah tim yang tidak bisa diremehkan dan Brazil harus ekstra waspada saat bertemu mereka di ajang Piala Dunia mendatang. Acho que são bastante ofensivos, meio-campistas de apoiado, jogo propositivo. Ini bukan lagi soal mitos atau dongeng, ini adalah kenyataan pahit yang harus diterima oleh salah satu tim terbaik di dunia. Semua mata tertuju pada laga final Piala Kemerdekaan. Di satu sisi ada timnas Indonesia U17 yang dilatih oleh sosok jenius Nova Arianto. Di sisi lain berdiri kokoh Mali U17, sang juara ketiga Piala Dunia U17, tim yang pernah menghancurkan raksasa sekelas Argentina dengan skor telak 3-0. Logika sepak bola mengatakan pertandingan ini akan menjadi pembantaian, namun di lapangan logika itu dihancurkan. Garuda Muda harus kalah tadi malam dengan U17-nya Mali nih di Piala Kemerdekaan. Tapi gue salut nih sama Garuda Muda, karena yang dilawannya itu juara 3 Piala Dunia kemarin. Ya walaupun mainnya di press habis-habisan ya, tapi gue akuin pertahanan timnas itu sangat kuat, bray. Mereka dibuat tumpul, banyak yang melakukan long shoot dari tengah. Ya menurut gue ini sebuah pelajaran, yang mana kita akan melawan Brazil kan besok. Kali ini malah juara 3, kalah Brazil. Jadi dari sini kita bisa mengambil pelajaran yang sangat banyak nih untuk U17 Piala Dunia besok. Ketika anak-anak di pressure bisa mulai kembali stabil, kita lihat hasilnya kan kita kebobolan 2-0, lalu kita bisa balik jadi 2-1, dan di babak kedua kita bermain seimbang. Ini uji coba yang luar biasa. Mali itu juara 3 ya untuk kejuaraan dunia U17 tahun sebelumnya di Indonesia waktu itu. Jadi ini hal yang saya rasa luar biasa buat tim kita bisa mulai merasakan tekanan dari tim yang jauh lebih bagus dari kita gitu. Dan kita akan satu grup sama Brazil. Anak-anak ini luar biasa. Masa depan Indonesia mesti begitu, harus optimis. Hasilnya apapun gak apa-apa, tapi kita harus punya mental. Pertahanan Garuda Muda tampil bak benteng yang tak bisa ditembus. Taktik bertahan dengan mengandalkan serangan balik cepat yang diterapkan Nova Arianto berhasil membuat para pemain Mali U17 terlihat frustasi. Mereka mencoba berbagai cara, dari tusukan sayap hingga umpan terobosan. Namun semuanya mental di hadapan tembok pertahanan yang dipimpin oleh sang kapten, Putu Panji. Bagaimana mungkin tim yang baru saja mengalahkan Argentina 3-0 hanya bisa menang tipis 2-1 melawan Indonesia? Jawabannya ada di balik layar dan Anda akan segera mengetahuinya. Pengakuan mengejutkan dari raksasa sepak bola pelatih Brazil. Terheran-heran, reaksi dunia tak kalah heboh. Tidak hanya para pengamat, bahkan pelatih dari negara-negara sepak bola terkuat pun dibuat terperangah. Salah satunya adalah Felipe Leal, pelatih timnas Brazil U17. Setelah menyaksikan pertandingan itu, ia melontarkan pujian yang sungguh tak terduga. Saya tidak pernah melihat pertahanan sekuat itu dari tim Asia Tenggara. Mereka bermain dengan sangat disiplin dan kapten mereka Putu Panji adalah pemimpin yang luar biasa, ujarnya.
Pujian ini bukan sekadar basa-basi, ini adalah pengakuan jujur dari seorang ahli taktik yang tahu betul bagaimana cara mengalahkan tim-tim tangguh. Leal mengakui bahwa Brazil harus ekstra waspada. Mengapa? Karena di Piala Dunia U17 nanti, Indonesia akan berada satu grup dengan Brazil. Leal secara blak-blakan menyatakan, kami harus sangat hati-hati dengan serangan balik cepat yang dimiliki Indonesia. Mereka tidak bisa diremehkan. Pernyataan ini benar-benar membuktikan bahwa Indonesia U17 bukan lagi tim biasa. Mereka telah naik level, dan ini akan menjadi ancaman nyata bagi siapapun lawan mereka di Piala Dunia. Bagaimana seorang pelatih mampu mengubah tim yang dianggap remeh menjadi benteng tak tertembus dalam waktu singkat? Kunci utamanya terletak pada strategi bertahan total yang sangat terorganisir. Analisis kami menunjukkan bahwa tim asuhan Nova Arianto menerapkan formasi yang sangat fleksibel, di mana semua pemain dari lini depan hingga belakang terlibat aktif dalam fase bertahan. Mereka bukan hanya sekadar menunggu bola, tetapi juga aktif melakukan pressing ketat dan menutup ruang gerak lawan. Statistik menunjukkan, para pemain Indonesia U17 mencatatkan rata-rata 25 tackle sukses dan 15 intercept per pertandingan, angka yang sangat fantastis untuk tim sekelas mereka. Putu Panji, sang kapten, menjadi jenderal di lini belakang. Komunikasinya yang baik, penempatan posisi yang sempurna, dan kemampuan membaca permainan lawan membuatnya berkali-kali berhasil mematahkan serangan Mali. Taktik ini bukan hanya sekadar bertahan, tetapi juga dirancang untuk memancing lawan ke dalam jebakan, lalu melancarkan serangan balik yang mematikan. Tim Mali yang terbiasa menyerang menjadi frustasi karena serangan-serangan mereka selalu kandas, sehingga konsentrasi mereka pecah dan menciptakan celah yang bisa dimanfaatkan Indonesia. Mari kita bedah lebih dalam, mengapa Mali, tim yang pernah mengalahkan Argentina 3 ranakom, hanya mampu menang tipis 2-1. Perlu diingat, Mali datang ke Piala Dunia U17 dengan reputasi yang luar biasa. Kemenangan telak 3 pesasom atas Argentina di babak perebutan tempat ketiga Piala Dunia U17 bukanlah kebetulan. Mereka adalah tim dengan transisi serangan yang sangat cepat dan pemain-pemain dengan skill individu di atas rata-rata. Namun, di hadapan Indonesia, semua keunggulan itu seolah tumpul. Pertahanan berlapis Garuda Muda membuat alur serangan mereka terputus. Para pemain Mali terlihat bingung, mereka tidak terbiasa menghadapi tim yang bermain sedisiplin ini. Mereka dipaksa untuk mencoba menembus pertahanan dari luar kotak penalti, yang berkali-kali berhasil diblok oleh para pemain belakang Indonesia. Bahkan, salah satu pemain Mali terlihat membenturkan kepalanya ke tanah karena frustasi, sebuah momen langka yang jarang terlihat dari tim sekelas mereka. Ini membuktikan bahwa taktik Nova Arianto bukan hanya berhasil, tapi juga sukses mengganggu mental dan psikologis lawan. Ini adalah kemenangan taktik atas kekuatan mentah. Jadi, apa artinya semua ini? Ini adalah sinyal bahwa timnas Indonesia U17 telah berevolusi. Mereka bukan lagi tim yang hanya bisa mengandalkan semangat juang, mereka kini memiliki fondasi taktik yang kuat dan mentalitas juara. Pernyataan Felipe Leal, pelatih Brazil, bukan hanya sebuah pujian, tapi sebuah peringatan keras. Indonesia kini menjadi kuda hitam yang sangat berbahaya. Pertemuan dengan Brazil di fase grup Piala Dunia U17 akan menjadi salah satu laga yang paling dinantikan. Mampukah Indonesia sekali lagi memberikan kejutan dengan taktik bertahan yang solid dan serangan balik cepat mereka? Atau akankah Brazil menemukan cara untuk membongkar pertahanan lapis baja ini? Yang jelas, dunia sepak bola telah melihat satu hal. Indonesia bukan lagi tim Asia Tenggara biasa. Mereka adalah tim yang siap menghadapi siapapun di level tertinggi. Jangan lewatkan karena Piala Dunia U17 nanti akan menjadi panggung di mana Garuda Muda akan membuktikan diri sebagai kekuatan baru di kancah sepak bola global.